kembali lagi dengan saya Salsabila Putri selaku host pada podcast kali ini. Oke teman-teman semua, sekarang saya sedang bersama Kak Iksan selaku Gubernur Mahasiswa Fakultas Teknik Universitas Sriwijaya nih teman-teman. Halo Kak Iksan. Halo. Apa kabar nih Kak? Alhamdulillah. Alhamdulillah baik ya. Oke Kak, boleh kali ini Kak, kan tadi Salsa udah memperkenalkan singkat nih mengenai nama kakak dan kakak ini selaku apa nih di Fakultas Teknik. Boleh kakak perkenalkan diri versi kakak nih? Oke baik, mungkin tadi sudah diawali dengan salam. Jadi perkenalkan, nama aku Muhammad Iksan, aku dari Fakultas Teknik untuk jurusan Teknik Pertambangan dan Geologi dengan program studi Teknik Geologi. Nah tadi juga sempat disinggung tuh bahwasanya aku adalah sekarang lagi ngejabat sebagai Ketua BEM Fakultas Teknik. Nah jadi itu perlu direvisi sedikit. Nanti kalau mau tahu kenapa berubah dari gubernur menjadi Ketua BEM, maka pantengilah podcast ini sampai habis. Oke teman-teman, jadi sekarang namanya bukan gubernur lagi Bukan Kak ya? gubernur lagi. Udah jadi KBEM, Ketua BEM Ketua. Fakultas Teknik Universitas Sriwijaya teman-teman. Oke Kak, untuk saat ini kesibukan Kak Iksan nih apa aja nih? Untuk dalam beberapa waktu ini Kak? Oke, kan sekarang nih baru selesai nih ya, baru selesai akademik lah ya, Ya baru selesai akademik di tanggal 26 UAS kemarin ya. Paling ya dalam namanya kesibukan dan kegiatan organisasi, kita juga perlu yang namanya recovery dan ini recharge gitu kan. Nah jadi dalam beberapa minggu ini, mungkin 1 atau 2 minggu ke depan lagi memaksimalkan waktu liburan gitu. Nah sebelum nanti mulai menyusun eskalasi baru ke depannya gitu. Oke, jadi seperti itu teman-teman ya Kak. Boleh nggak nih jelasin kepada teman-teman organisasi apa aja yang Kak Iksan ikuti di Fakultas Teknik atau bahkan yang ada di luar Fakultas Teknik Kak? Oke, ini sejak kakak masuk ke dunia kampus ya? Kayaknya lebih ke kampus aja kali ya. Ke kampus aja, oke. Jadi organisasi yang pertama kali kakak ikuti di Unsri, terkhususnya di Fakultas Teknik, itu kakak mengikuti Kalam dulu ya. Oke. Kakaknya adalah ikut Kalam ya. Kalam. Jadi buat teman-teman yang belum tahu, Kalam itu adalah suatu organisasi mahasiswa dan kepanjangannya itu Keluarga Mahasiswa Islam, atau kalau teman-teman biasa sebut itu Lembaga Dakwah Fakultas ya. Nah jadi itu salah satu organisasi aku di awal gitu. Nah masuk di selanjutnya itu di BEM, mulailah berproses di BEM, terus Himpunan Mahasiswa Teknik Geologi Sriwijaya, juga bergabung di Permato ya, itu kedaerahan Persatuan Mahasiswa Tua Sakato untuk teman-teman yang ada di Sumatera Barat. Dan yang terakhir itu aku juga ikut Himpunan Mahasiswa Islam teman-teman. Oke, jadi selama kakak ini sudah semester berapa Kak? Sudah semester 6 mau masuk 7. Mau masuk 7, udah banyak banget pengalaman organisasi yang Kak Iksan jalani gitu ya teman-teman. Jadi asam, pahit, manis, garam semua udah Kak Iksan rasain gitu ya di Fakultas Teknik ini khususnya ya. Oke Kak, kan tadi kakak berasal dari jurusan Teknik Geologi Kak. Nah, dan juga kakak ini adalah Ketua BEM Fakultas Teknik ya. Nah, boleh nggak kakak ceritain tuh tentang Fakultas Teknik itu sebenarnya apa sih dan bagaimana sih Fakultas Teknik ini sebenarnya khususnya Universitas Sriwijaya Kak? Oke, aku coba mulai dari mana ya? Kalau ditanya Fakultas Teknik tuh gimana gitu ya? Mungkin secara general ya, orang-orang mengetahuinya bahwasanya Fakultas Teknik itu kasar ya, keras gitu, apalagi brutal dan yang lain-lain gitu kan. Nah padahal sebenarnya teman-teman di Fakultas Teknik itu ada slogannya sebenarnya, keras tapi tidak kasar gitu. Jadi keras dalam artian ya untuk pendidikan mental, untuk pendidikan yang lain-lain mengenai akademik pun ya di situ harus ditekankan, harus masuk gitu kan. Nah maksud aku, jadi stigma-stigma buruk mengenai kebrutalan mahasiswa teknik itu sebenarnya bukan pure dari keseluruhan mahasiswa teknik, tapi itu oknum-oknum biasanya yang seperti itu gitu kan. Nah
Karena kalau teman-teman pasti yang ngegaris bawahinya yang sering terjadi kegiatan-kegiatan kekerasan tersebut itu di bagian kaderisasi biasanya. Kita udah nggak asing lagi lah untuk teman-teman mahasiswa teknik dengan kata-kata kaderisasi. Nah, sebenarnya kaderisasi itu bukan cuman mengenai task and punishment, tapi lebih dari itu kaderisasi ialah memupuk kata-kata solidaritas baik antar mahasiswa dengan dosen, loh, bahkan dengan kaderisasi itu bisa erat hubungannya, atau sesama mahasiswa, baik mahasiswa slating ke bawah ataupun dengan cutting gitu. Jadi manfaat dari kaderisasi itu sebenarnya bukan hanya mengenai tugas dan hukuman, lebih dari itu, luas dari itu sebenarnya. Oke, seperti itu teman-teman. Jadi sebenarnya fakultas teknik itu bukan hanya keras dan apa yang sudah tertanamkan pada pikiran teman-teman yang selama ini, tapi perlu teman-teman ketahui di dalam fakultas teknik itu banyak orang-orang baik seperti Kak Iksan gitu ya teman-teman. Oke Kak, Kakak juga harus nih jelasin kepada teman-teman Sobat My Unsri yang sedang nonton sekarang, apa sih yang membedakan fakultas teknik Universitas Sriwijaya dengan fakultas teknik yang universitas lain seperti itu Kak? Apa yang membedakan gitu? Yang ngebedain ya, aku yakin setiap kampus memiliki culture sama kebiasaan yang beda-beda, habit yang beda-beda gitu. Tapi aku satu lagi yang ingin aku garis bawahi soal tadi, teknik di Unsri memiliki kaderisasi yang berbeda gitu. Nah, di situ aku ingin ngejual ataupun memberitahu kepada teman-teman bahwasanya kaderisasi yang ada di Fakultas Teknik Universitas Sriwijaya itu adalah kaderisasi terdidik gitu. Kita bisa lihat banyak bahkan lulusan Fakultas Teknik Universitas Sriwijaya itu sukses loh di dunia luar gitu. Sukses yang katanya katakanlah di Pulau Jawa gitu ya. Banyak loh orang-orang Sumatera, orang-orang lulusan Unsri yang sukses berkarir di sana. Contoh saja, kita pernah alumni dari Tambang Universitas Sriwijaya itu pernah jadi Direktur Utama PT Freeport gitu kan. Belum yang Pertamina yang pernah jadi Vice Presiden dan yang lain-lain. Jadi itu dipupuk dari kaderisasi soal kepiawaian dan kedisiplinan gitu. Oke, jadi seperti itu ya teman-teman. Banyak juga yang lulusan Unsri itu menjadi orang-orang hebat gitu ya teman-teman. Seperti itu ya Kak Iksan ya. Oke Kak Iksan, kan Kak Iksan ini merupakan Ketua BEM Fakultas Teknik Universitas Sriwijaya Kak ya. Jadi kakak boleh nggak nih jelasin, kasih tahu nih ke teman-teman Sobat My Unsri apa aja sih organisasi yang ada di Fakultas Teknik ini Kak? Oke, tadi sudah sempat aku spill di awal ya untuk organisasi yang ada di FT ya, teknik di teknik khususnya itu aku ngebagi beberapa bidang gitu. Ada bidang keilmiahan, bidang kerohanian ataupun keagamaan, bidang eksekutif, bidang legislatif, dan bidang lingkungan. Oke, kita mulai dari bidang keilmiahan. Di keilmiahan sendiri kita ada Badan Otonom Komunitas Sains Teknik gitu, KST kalau teman-teman di teknik biasa menyebutnya. Terus ini ada satu lagi di bawah naungan dosen teman-teman semua ya, itu ada robotik. Nah, robotik sebenarnya bukan lagi Armawa di teknik, tapi itu udah tingkat Universitas Sriwijaya gitu. Itu untuk bagian keilmiahan. Selanjutnya itu ada di bagian eksekutif. Nah, di bagian eksekutif itu ada Badan Eksekutif Mahasiswa bersama 7 himpunan mahasiswa jurusan. Mulai dari IMS itu sipil, terus Permata, Tambang, Imatek, Tekim, Teknik Kimia ya. Terus HME Elektro, HMM Mesin, IMA Arsitektur, dan HMTG itu Geologi. Di bagian religius itu kita ada Kalam, ini keluarga mahasiswa Islam Fakultas Teknik. Terus di bagian legislatif kita ada DPM, Dewan Perwakilan Mahasiswa, dan yang terakhir di lingkungan kita ada Buana Cakti, itu Himapala ya, Himapala Buana Cakti, mahasiswa penyita alam. Itu
sih. Oke, jadi banyak banget nih teman-teman Sobat My Unsri, organisasi-organisasi yang ada di Fakultas Teknik Universitas Sriwijaya. Jadi buat teman-teman yang interesting sama Fakultas Teknik Universitas Sriwijaya, ayo kita join ke Fakultas Teknik ya. Nanti ketemu sama Kak Iksan ya. Oke, Kak Iksan kan tadi berasal dari jurusan Teknik Geologi Kak ya, benar ya? Benar. Boleh nggak Kakak ceritain kenapa sih Kakak milihnya Fakultas Teknik? Terus juga kenapa milihnya jurusan Teknik Geologi Kak? Padahal kan ada fakultas lain, ada jurusan lain Kak. Kenapa lebih interestingnya ke geologi gitu Kak? Oke, di beberapa kesempatan obrolan aku nyampein bahwasanya aku masuk teknik itu kecelakaan. Kenapa begitu Kak? Oke, aku coba jelasin ya. Aku nih sebenarnya mahasiswa angkatan 2018. Oke, angkatan 2018 dan udah pernah di teknik juga dulu, teknik mesin di universitas swasta yang ada di Jakarta gitu. Udah beberapa waktu jalan, kayaknya memang nggak bakat gitu kan di teknik gitu. Tapi ya oke, dengan perjalanan semakin kesini, masuk 2019 orang tua masih kekeh gitu, kamu tuh dari IPA gitu. Sebenarnya aku tuh ingin masuk ilmu komunikasi kalau nggak hukum gitu. Jadi awalnya kakak tuh pengennya ke ikom atau nggak hukum Kak ya? Tapi pokoknya humaneria gitu. Jadi orang tua tetap kekeh, tetap percayalah dengan kemampuan, padahal dia tidak tahu sebenarnya. Nah, akhirnya ya udah, yang ngebuat kakak sebenarnya struggle di teknik itu ini, kakak kurang piawai di bagian matematik gitu ya, hitung-hitung lah gitu, aljabar dan segala macamnya gitu. Nah, siasatnya mau cari jurusan teknik tapi tidak terlalu tinggi hitung-hitungannya. Kalau mesin, elektro kan itu tinggi ya hitung-hitungannya, hitung-hitungan semua, bahkan sipil juga gitu kan. Jadi akhirnya milih, nengok-nengok kan geologi kok teori semua gitu, jadi mirip-mirip geografi gitu kan. Ya udah pilih geologi, dan ternyata ketika masuk di geologi lebih rumit lagi dong matematiknya. Sama saja gitu. Berarti ya. Bener. Jadi ya udah nikmati. Jadi konsep kakak tuh sebenarnya kakak lebih senang bagian sosial ya, bagian sosial. Jadi konsep kakak ya udah nggak apa-apa, aku punya basic ilmu di bidang keteknikan, tapi banyak wadah yang lain yang bisa kita kembangkan untuk mengasih ini nutrisi ataupun makan dari ego kita mengenai sosial dan segala macam gitu. Oke, gitu teman-teman. Jadi awalnya Kak Iksan ini teman-teman nggak mau masuk teknik ya, maunya ikom ya tadi ya, ikom atau enggak hukum. Tapi karena dorongan orang tua, ya lu anak IPA masuknya ke teknik yuk bisa ya. Tapi gimana Kak untuk akademis? Alhamdulillah lancar. Alhamdulillah sejauh ini lancar. Seimbang ya antara organisasi dan akademis. Akademisnya aman. Alhamdulillah guys. Jadi apapun yang diomongin orang tua, yuk nuruti aja. Alhamdulillah lancar aja Kak ya. Alhamdulillah lancar, bener. Oke, Kak boleh nggak nih kasih tahu juga nih ke teman-teman My Unsri bagaimana cerita-cerita alumni Fakultas Teknik Kak? Mungkin dari geologi aja gitu Kakak bisa jelasin ke teman-teman gimana nih cerita-cerita para alumni dari Fakultas Teknik gitu Kak. Oke, alumni ya. Aku mau ngambil yang di geologinya aja. Itulah tadi ya, bedanya Fakultas Teknik dengan fakultas lain khususnya di Unsri ya, bahwasanya keterikatan ataupun keterkaitan antara mahasiswa itu sudah dibangun sejak awal gitu. Erat gitu. Udah erat dari awal. Jadi antara mahasiswa dengan katakanlah alumni tadi itu sudah terbangun di kaderisasi. Jadi ketika misalnya teman-teman dari teknik geologi ya misalnya lagi kaderisasi dan alumni datang, itu kayak nggak ada lagi tidak ada lagi batas antara si adik sama si kakak gitu, antara mahasiswa dengan alumni gitu. Saling berbaur aja. Saling berbaur, bener. Jadi ya itulah salah satu tadi yang aku sampaikan, manfaat dari kaderisasi tadi gitu. Jadi nggak ada sekat lah antara adik dan abang. Nah jadi tidak ada senioritas guys di Fakultas Teknik ini khususnya Kak ya. Oke, Kak Iksan. Kak Iksan ini kan merupakan ketua
ketua bentar dulu. Oke, jadi teman-teman My Unsri, Kak Iksan ini merupakan ketua BEM Fakultas Teknik Universitas Sriwijaya. Boleh nih, Kak Iksan jelasin ke teman-teman tentang BEM Fakultas Teknik Universitas Sriwijaya, Kak. Oke, mengenai BEM ya. Iya, benar. BEM itu kalau kita artikan secara umum kan badan eksekutif ya, itu akronimnya Badan Eksekutif Mahasiswa, yang mana memang segala urusan eksekutif yang teman-teman saksikan di dalam kehidupan bernegara itu praktikalnya ada di kampus dan itu dilaksanakan digambarkan ataupun dijalankan di Badan Eksekutif Mahasiswa gitu. Mulai dari Badan Eksekutif Mahasiswa itu ada 3 sampai 4 nilai utama. Yang pertama itu adalah pergerakan, advokasi, event organizer, sama sekarang ada tambahannya itu adalah pengabdian masyarakat, yang mana ini salah satu bentuk mensukseskan salah satu nilai dari Tridharma perguruan tinggi. Nah, jadi kalau untuk BEM FT sendiri mungkin tidak jauh beda ya dengan BEM-BEM yang lainnya, cuman yang menjadi suatu nilai lebih yang dimiliki oleh BEM FT sendiri yaitu kompak dan masifnya dari kepengurusannya gitu, dari struktural yang ada di Fakultas Teknik. Jadi SDM yang ada di Fakultas Teknik itu mendukung bukan hanya mengenai kegiatan akademik, tapi kegiatan organisasi pun di Fakultas Teknik itu mendukung. Dari mana bisa terbentuk seperti itu? Lagi-lagi dari kegiatan-kegiatan yang dilakukan di Fakultas Teknik yang berdampak kepada pribadi dan karakter mahasiswa di Fakultas Teknik gitu. Mungkin itu ya sedikit mengenai BEM yang ada di Fakultas Teknik. Nanti kita akan ikuti alur dari host gitu, untuk lebih mengulik. Jadi guys ya, di BEM Fakultas Teknik ini solidaritasnya, kekeluargaannya erat sekali gitu ya. Jadi tidak seperti yang kakaknya tadi bilang, tidak ada sekat antara kita satu sama lain. Jadi saling berbaur. Jadi kalau ngomong tuh enak gitu ya, nggak ada segan, sorry kak, tapi tetap dalam jangka kontrol yang pas gitu ya. Iya. Oke kak, bagaimana struktur dan kepengurusan di BEM Fakultas Teknik ini kak? Oke, ini berarti mau ngebahas organogram ya? Iya. Oke, aku ngebagi kepengurusan dari BEM FT itu ada 3 layer. Yang pertama itu ada BPH inti, Badan Pengurus Harian Inti. Layer kedua itu pejabat teras atau Badan Pengurus Harian. Sama yang ketiga itu layer ketiga itu staf muda gitu atau eksekutif muda dari Fakultas Teknik, BEM Fakultas Teknik. Nah, BPH inti itu isinya konseptor ataupun pengawas dari keberlangsungan kepengurusan dalam satu periode. Ya itulah berisi di BPH inti itu ada ketua, wakil ketua, staf khusus baik untuk ketua dan wakil ketuanya, koordinator internal dan eksternal, bendahara umum dan sekretaris umum. Nah, untuk BEM FT sendiri, nah tadi ya ada sedikit yang ngebedain. BEM FT sendiri itu punya 2 koordinasi, yang mana itu untuk memaksimalkan program kerja. Nah, kita punya BEM FT Regional Palembang. Nah, salah satu yang masuk ke dalam Badan Pengurus Harian Inti tadi, salah satunya pimpinan dari Palembang, yaitu Sekretaris Jenderal dan Wakil Sekretaris Jenderal. Masuk ke layer kedua. Layer kedua itu isinya Badan Pengurus Harian. Ialah teman-teman kepala dinas ataupun ya kalau biasa teman-teman main di organisasi eksekutif, sebutannya boleh kepala dinas, kepala departemen, kepala biro, kepala divisi atau apapun itu gitu. Nah, itu kami ada sekitar 9 dinas dan departemen yang ngebantu satu periode kepengurusan. Selanjutnya ada layer ketiga. Layer ketiga itu berisi teman-teman yang baru ingin memulai berkarir di Badan Eksekutif Mahasiswa, dimulai dari staf muda gitu. Jadi
pembelajaran awal mengenai BEM itu pada saat menjadi staf muda gitu. Oke, gitu teman-teman. Jadi di BEM Fakultas Teknik ini kalau Salsa dengar tadi ada 3 layer Kak ya? 3 layer. Ada staf khusus, Ada BPH inti, BPH inti dan staf muda. staf muda, BPH inti, BPH saja dan staf muda. Gitu. Oke, jadi ada BPH inti, BPH saja dan staf muda. Oke, by the way Salsa staf muda kakak nih. Iya. Oke. Oke Kak, boleh nih jelasin juga nih kepada teman-teman apa aja sih kegiatan-kegiatan yang sudah dilakukan oleh BEM Fakultas Teknik Kak? Oke. Kegiatannya. Ya. Aku ingin jelasin dari ini deh. Jadi pada kepengurusan kali ini mungkin selaras juga dengan kebijakan Kemendikbud ya, bahwasanya ngebagi jatah kerja itu jadi 2 kuartal, bukan 2 kuartal, jadi 2 fase gitu. Jadi fase 1 dan fase 2. Nah, untuk fase 1 sendiri kita sudah ngejalanin beberapa program. Salsa mungkin salah satu yang terlibat dari program-program yang telah kita jalankan. Mungkin kalau aku izin sebutin, kita udah ngejalanin pekan olahraga ya, yang POT yang mungkin yang udah ketara banget sama teman-teman di teknik. Terus terakhir kemarin di penutupan event kita ngadain BGT, kalau teman-teman tahu Bujang Gadis Teknik, bener. Terus juga kita sudah ngadain 2 webinar ya, webinar nasional sama webinar internasional. Nah, webinar internasional ini International Class Series merupakan suatu terobosan terbaru juga dari BEM FT yang mana ingin mengupgrade lah kegiatan kita ya, jangan monoton di situ-situ aja gitu. Webinar sudah, POT sudah, BGT sudah. Oh, kita ada kompetisi juga kemarin. Kompetisi itu ada 2, Sriwijaya National Debate Competition sama Sundays, yaitu Sriwijaya National Design Construction Competition gitu. Alhamdulillah sukses ke 66 ini program kerja kita, kegiatan kita berjalan lancar ya, berkat lagi-lagi bantuan teman-teman kayak Salsa yang di staf muda masih berapi-api gitu. Masih semangat ya. Masih semangat-semangatnya. Harus tetap semangat tapi ya. Iya, harus. Oke, jadi itu teman-teman sudah banyak proker-proker dan kegiatan-kegiatan yang Kak Iksan bersama teman-teman BPH inti lainnya dan juga staf muda lain sudah jalankan, dan alhamdulillah semuanya sukses Kak ya. Alhamdulillah. Oke, baik Kak. Bagaimana nih Kak? Awalnya Kakak tuh mau jadi ketua BEM Fakultas Teknik Kak. Terus juga apa sih yang memotivasi Kak Iksan ini mau jadi ketua BEM Kak? Padahal kan ketua BEM itu kan tanggung jawabnya berat gitu Kak. Nggak semua orang berani dan bisa seperti itu Kak. Oke, kenapa mau ya? Kenapa mau dijebak gitu ya jadi ketua BEM dengan amanah dan tanggung jawab yang besar kalau kata Salsa tadi. Sebenarnya keinginan untuk jadi ketua BEM itu pasang surut kalau di diri aku. Jadi sempat waktu mahasiswa baru ya, waktu sama kayak yang pernah Salsa lewati LDO BEM awal-awal, semangat gitu kan, nengok, wih kakak ini wibawa sekali kan ketika jadi ketua BEM. Waktu itu ketua BEM-nya Kak Iksan juga dari Teknik Mesin 2017. Jadi termotivasi lah, pengen coba deh kayak gini, mana tahu bisa lebih mengupgrade diri gitu kan. Pasang surut, masuk ke semester 2, aku masuk di semester 2, semester 3 mulai nurun karena struggle di akademik ya. Jadi mencoba mempertahankan akademik dan organisasi gitu. Mulai surut keinginan, tapi naik lagi ketika dipercaya jadi Kadin, Kepala Dinas Kajian Strategi dan Advokasi gitu, Kastrat. Nah, mulai dipercaya jadi Kadin, mulai naik lagi kan gairah itu, semangat itu gitu kan. Sampailah pada pembukaan pendaftaran calon, aku dilema gitu.
ini harus dilanjutin atau enggak gitu kan, karena sempat ada beberapa diskus lah dengan kedua orang tua dan sempat menyampaikan beberapa hal. Ya taruhannya satu, kalau akademik meleset, aku harus rela ngelepas jabatan. Itu bener, perjanjian dengan orang tua. Alhamdulillah stabil ya, struggle segala macam. Masuk ke Pemirah, di mana aku menemukan sosok wakil yang teman-teman kenal, itu adalah Hazik Huda ya. Di situ kami yang mulai udah kita yakin aja, yakin usaha ini bisa sampai gitu kan. Kita jalanin, dan yang memotivasi satu-satunya adalah itu yang teman-teman bisa dengar di tagline Mantra Cipta, ciptakan karya untuk teknik mendunia. Kami ingin terobos teknik yang bukan yang sebelumnya nggak bagus ya. Sebelumnya ada pencapaian dengan prestasinya masing-masing, tapi kita bisa loh lebih dari ini gitu. Fakultas Teknik dengan segala sumber daya, sumber dana, dan hal yang lain-lainnya itu bisa loh lebih dari ini. Dan itu yang ingin aku dan Hadik buktikan sampai akhir kepengurusan nanti gitu. Nah, jadi seperti itu ya. Cerita awal Kak Iksan ini menjadi ketua BEM Fakultas Teknik. Ada pasang surut seperti air laut ya, tidak semuanya mulus kayak jalanan aspal gitu ya, lurus enak aja gitu. Nah, tapi ada juga pasang surut air lautnya. Ada yang struggle di akademis, jadi organisasinya agak menurunkan dulu, terus ada yang membangkitkan lagi, dan akhirnya sekarang jadilah ketua BEM ya Kak ya. Strategi apa yang Kak Iksan lakukan dalam kepemimpinan Kak Iksan sebagai ketua BEM Kak? Strateginya. Strategi aku nggak muluk-muluk, pada berpegang teguh pada satu kalimat yang mungkin itu selalu digaungkan di setiap kita ada agenda bersama, yaitu teknik bersatu. Aku ingin persatuan itu terus tumbuh di dada teman-teman Fakultas Teknik. Persatuan bukan berarti tidak adanya perbedaan pendapat. Persatuan juga berarti bukan harus langkah itu satu iringan, tapi persatuan itu ketika tidak ada disintegrasi ataupun kehilangan kepercayaan satu sama lain di antara setiap orma yang ada di Fakultas Teknik gitu. Nah, itu yang aku ingin terapkan di Fakultas Teknik. Harmonisasi kalau bahasa sekarangnya di Fakultas Teknik, tetap mempertahankan nilai teknik bersatu, dan satu lagi jiwa-jiwa kompetitif itu selalu di up gitu, agar ya salah satu strateginya ngenaikin prestasi teman-teman yang ada di Fakultas Teknik. Dan yang terbaru, teman-teman dari Elektro, Rian Altobelli bersama timnya itu mencapai lomba yang di tingkat internasional ya, di Kuala Lumpur. Di Kuala Lumpur. Nah, itu satu bentuk menggenjot prestasi yang ada di Fakultas Teknik gitu. Jadi gitu guys ya, harus tetap semangat, karena kita adalah mahasiswa yang akan membangun bangsa negeri Indonesia ini. Teman-teman sekalian, Kak, sama-sama kita tahu nih ya, kan kita sedang akan menyambut mahasiswa baru khususnya di Fakultas Teknik Kak ya. Apa nih strategi dan kegiatan apa yang bakal Kak Iksan dan teman-teman BEM bakal lakukan di penyambutan mahasiswa baru ini nanti Kak? Kalau kita bicara tentang penyambutan mahasiswa baru, secara rutinitas ataupun dari kebiasaannya di Fakultas Teknik, terkhusus di Unsur sendiri itu ada rangkaian kegiatan dari PMB sampai ke PK2 gitu. Nah, PMB itu sendiri apa? Penerimaan mahasiswa baru, yang mana disitulah rangkaian sebelum masuk kepada menjadi mahasiswa unsrinya. Nah, gerbang awal untuk menjadi mahasiswa unsrinya itulah di PK2, pengenalan kehidupan kampus. Nah, secara singkat dan sederhana seperti itu. Nah, strategi apa gitu untuk langkah penyambutan kepada mahasiswa baru yang ada di teknik lah khususnya. Itu ada
Kami mengharapkan ya, dan salah satu pertanyaan besarnya juga, apakah kampus sekarang sudah boleh offline gitu? Karena kalau kita lihat sekarang mahasiswa-mahasiswa sudah mulai jenuh, kayaknya sudah capek dengan ya online, virtual meet dan Zoom dan segala macamnya gitu. Apalagi mahasiswa teknik nih yang memang butuh ketemu, memang butuh di lapangan gitu. Nah, pertanyaan itu kami coba lemparkan kepada bapak-bapak yang ada di Kemendikbud. Boleh dijawab, kita sudah boleh offline atau gimana gitu. Nah, kalau untuk strateginya ada 3 plan, yaitu plan A, plan B, plan C. Yang mana ketika offline acaranya gimana, plan B acaranya gimana, kalau online gimana, pun dengan hybrid acaranya gimana gitu. Karena lagi-lagi yang namanya agenda offline dan agenda besar itu butuh persiapan yang waktu yang cukup lama gitu, mungkin itu. Oke, jadi seperti itu ya teman-teman. BEM sekarang sudah merancang, sudah menyusun kepanitiaan untuk menyambut adik-adik mahasiswa baru khususnya di Fakultas Teknik Universitas Sriwijaya. Oke, untuk harapan Kak Iksan nih tentang Fakultas Teknik ke depannya apa nih Kak? Oke. Sesuai dengan tagline di kabinet BEM tahun ini, mantra cipta, yaitu ciptakan karya untuk teknik mendunia gitu kan. Nah, kami ingin pesankan kepada teman-teman penerus barangkali nantinya ke adik-adik juga dan teman-teman yang lain, bahwasanya jangan tutup diri Anda dari kemajuan gitu. Jangan anggap ya sudahlah aku cuman bisa gini gitu. Ya sudahlah, bukan. Jangan pasrah pada keadaan diri. Jangan gitu pasrah ya. dengan keadaan diri. Harus berkembang gitu ya. Bener. Ya udahlah, aku juga nggak mampu di situ gitu kan, dan yang lain-lain itu biasanya berpengaruh pada mental gitu. Nah, aku ingin pesankan pada teman-teman, kita bisa loh untuk itu. Bahkan mungkin kakak-kakak kelas teman-teman sekalian ya, si Rian juga sempat disebutkan tadi, Rian Altobelli itu mencapai prestasi loh di tingkat internasional gitu. Nah, kenapa beliau bisa kita nggak bisa gitu? Padahal kan secara kampus kita sama-sama di Unsri nih, secara fakultas sama-sama di teknik. Nah, kenapa nggak bisa untuk melakukan hal yang serupa gitu? Paling itu, teman-teman harus mampu melampaui batas dirinya gitu. Benar sekali ya. Pokoknya kedepannya buat teman-teman Fakultas Teknik Universitas Sriwijaya khususnya harus pandai memanage diri. Jangan cuman kayak aku pandainya ini doang, sudahlah gini doang gitu. Harus pandai melampaui kapasitas diri gitu ya Kak. Biar dapat mengeksplor ada apa sih sebenarnya di dunia luar ini, nggak cuman di rumah doang gitu Kak ya. Oke Kak. Untuk Kak Iksan nih, boleh kasih tahu ke teman-teman khususnya yang mahasiswa baru nih, yang masih ragu untuk mengikuti organisasi yang ada di fakultas khususnya, agar mereka tuh tidak menjadi yang mahasiswa cuman kuliah pulang gitu dong Kak. Oke. Ini sempat sering jadi nih ya pembahasan juga debatable ya, perdebatan bahwasanya ngapain sih organisasi gitu kan? Nyapain badan doang sih gitu. Nyapain badan doang gitu. Aku ingin balikin ke teman-teman, ngapain sih kupu-kupu gitu? Nah, maksudnya gini, teman-teman silakan kupu-kupu kalau bisa mempertahankan IPK 3,9 sampai 4. Karena di situ value yang Anda punya gitu. Value yang lain nggak punya gitu kan, kayak kepiawaian dalam bidang-bidang yang lain nggak punya. Itu kata-kata aku kutip dari senior aku, bahwasanya silakan kupu-kupu katanya. Tapi aku mau lihat mampu nggak dia mempertahankan IPK 3,9 sampai 4 hingga lulus gitu. Karena lagi-lagi teman-teman ya, mungkin ini juga sudah sering didengar, IPK ataupun nilai yang kita punya itu cuman sampai batas administratif ketika dunia kerja. Ya lagi-lagi yang dilihat adalah soft skill yang kita punya di tahap selanjutnya. Yang diadakan oleh teman-teman Unsri ini kan ada beberapa perangkat tuh, ada yang kameramen, ada yang editor, ada yang host kayak gini kan gitu, ada talent-talent yang lainnya gitu. Nah, yang kayak gitu tuh kadang perusahaan butuh gitu. Nah, itu teman-teman harus lebih jeli lah ngelihat opportunity ke depannya teman-teman mau seperti apa. Atau kalau teman-teman memang mau jadi peneliti ataupun penulis atau apapun, ya silakan, itu kan pilihan teman-teman. Aku tuh nggak pernah maksa orang-orang untuk ayo organisasi gitu, nggak pernah maksa kalau
dan nggak pernah ngecilkan kalau misalnya orang tuh anti organisasi gitu atau anti sosial dan segala macam. Ya lagi-lagi aku cuman ngasih POV ini yang bakalan terjadi gitu. Ini situasi dan kondisinya. Silakan putuskan gitu. Jangan kita yang ngemutusin atas keputusan orang lain, bukan hak kita gitu. Nah, jadi intinya teman-teman semangat dalam menjalani, mengikuti proses hidup teman-teman, gitu ya. Pokoknya harus terus semangat guys ya. Oke Kak, bagaimana nih tanggapan Kak Iksan setelah berbincang-bincang, setelah diwawancara nih dengan Salsa, dan juga Kakak boleh nih kasih saran dan juga pendapat Kakak mengenai My Unsri Kak. Oke, yang pertama aku speechless ya, dan kaget bahwasanya yang ngebuat My Unsri ini adalah adik-adik aku yang ada di fakultas sendiri gitu, di fakultas teknik jurusan teknik elektro gitu ya. Suatu ini yang aku bilang tadi, lampaui kapasitas diri. Kalau teman-teman cuma sekedar belajar, orang-orang lain cuma juga belajar. Kalau kata Buya Hamka itu, kalau sekedar makan, babi juga makan gitu kan. Nah, maksud aku gitu, lampaui kapasitas diri, dan ini salah satu bentuk hal yang baru dan pencapaian yang bagus, yang mana My Unsri, harapan aku ya, salah satu harapan aku ke depannya bisa jadi platform penyebar kebermanfaatan, bisa jadi platform yang lebih eksis lagi ke depannya, bukan cuma di bidang tertentu tapi bisa merangkup segala bidang, entah itu teknologi, politik dan yang lain-lain, untuk sebagai media informatif gitu. Nah, itu harapan aku, dan untuk tanggapan aku, My Unsri keren deh gitu. My Unsri keren ya. Semangat, tetap berproses. Boleh Kak Iksan kasih closing statement dulu ke teman-teman yang sedang nonton ini, dari tadi sudah menonton kita nih Kak. Closing statement dari Kak Iksan. Oke, bicara closing statement ya. Aku cuma ingin ingatkan kepada teman-teman bahwasanya yang paling tahu dengan diri teman-teman adalah kamu sendiri, diri Anda sendiri gitu. Jadi pandailah mengkonversi apa yang ada di pikiran, dan pandailah melihat dan menilik apa yang bakalan terjadi di masa depan pada diri kita. Bukan berarti meramal, tapi opportunity dari masa depan ya, mengenai strategi kita di masa depan gitu. Karena kita di hari ini adalah apa yang telah kita lakukan di hari sebelumnya, dan kita di masa depan adalah apa yang kita lakukan di hari ini. Jadi teman-teman jangan sia-siakan kesempatan proses yang ada, maksimalkan segala wadah yang ada dan diberikan, dan diri Anda tergantung Anda sendiri gitu. Oke, gitu teman-teman, diri Anda tergantung pada diri Anda sendiri. Jika Anda ingin sukses, ya Anda harus berproses terus-menerus. Seperti itu teman-teman. Oke, baiklah, itulah closing statement dari Kak Iksan. Maka dari itu, saya Salsabila Putri selaku host pada kali ini mengucapkan maaf apabila ada salah kata. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup mahasiswa Teknik bersatu. BEM FT Unsri, Kabinet Mantra Cipta. Ciptakan karya untuk teknik yang mendunia. Ore.